Kakak Linda, ketika kalian ada beberapa penyakit, misalnya kakak ada penyakit gastritis sama hipertensi, yang diutamakan dulu gastritisnya. Karena gastritis itu sensitif banget ya kak, mau dikasih suplemen banyak-banyak, itu dia juga sensitif, nanti ujung-ujungnya perutnya perih-perih lagi gitu ya kak. Jadi, kalau dari aku, kakak Linda, kakak perbaiki dulu gastritisnya, misalnya dengan konsumsi probiotik sama gastro comfort. Gastro comfort di mana dia berada tidak ada. Iya, asisten aku rajin ya beresin, tapi aku jadinya bingung. Kakak pakai gastro comfort 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kemudian probiotik kakak ya. Probiotik 1 kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Ini rekomendasi untuk kondisi mah kakak. Untuk hipertensi udah pasti apa kak? Butuh vitamin D3, K2 dan magnesium. Taurat. Kakak kalau kakak hipertensi, untuk daerah jantung dan sekitarnya kalau ada masalah pakainya magnesium taurat di 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Vitamin D3, K2 itu silakan dilanjutkan di 20.000 IU ya kakak vitamin D3-nya. Makasih kakak Yana ya. Kakak silakan dipertimbangkan gabungan antara vitamin D3, K2, magnesium sama probiotik itu pada dasarnya dapat memperbaiki kondisi paru-paru kakak. Gitu. Oh ala kakak Zarni, kalimatnya tuh awalnya nyesek ulu hati, setelah itu jadi sesak nafas, dokter diagnosanya jantung. Dokter diagnosanya jantung, oh my god jantungnya ini apa ya? Kakak diagnosis jantung tuh banyak banget ya kak, meredakan sesak gimana? Kakak, nih ya, nyesek itu artinya, kakak kalau nafas tuh kayak ada yang mengganjal, jadi kakak gini, itu nyesek. Kayak ada yang ganjel kakak nggak boleh nafas. Tapi kalau sesak nafas, kakak kayak abis lari dari lapangan. Bayangin kakak abis lari lapangan, bawaannya itu sesak nafas. Nah itu dari paru-paru. Kakak yang mana dulu nih gitu. Jadi kalau nyesek itu kayak ada yang sakit, perih, kayak ada yang susah nafasnya, kayak tercekik gitu ya kak. Tapi kalau sesak nafas karena paru, gitu. Jantung itu erat kaitannya sama klinis paru-paru. Jadi kalau jantung dan paru biasanya tuh kakak sesak nafasnya itu tuh karena bagian paru-parunya gitu. Nah kakak punten ya, aku tidak periksa kakak, aku nggak tahu kakak ini yang mana ya kakak. Silahkan dipastikan dulu diagnosa jantung itu terlalu luas kakak ya untuk aku bisa pahami secara detail gitu ya kakak, mohon izin ya. Yang jelas maupun kakak ada nyesek ataupun kakak ada sesak nafas, kakak tetap membutuhkan vitamin D3, K2, dan magnesium. Silahkan dipertimbangkan dulu, itu konsumsi suplemen wajib ya kakak. Tambahannya tuh probiotik. Teman-teman ya, probiotik itu kemana-mana ya. Kalian jantung itu butuh probiotik. Ginjal juga butuh probiotik. Jadi probiotik itu kemana-mana. Kakak bisa mempertimbangkan 3 itu ya kakak. Sambil kakak tetapkan nih, apa sih diagnosisnya gitu. Dok, obat apa buat paru-paru berair? Aduh, kakak paru-paru berair ini coba sih efusi pleura bukan ya, paru-paru berair efusi pleura bukan ya kak. Kakak, kalau kakak mengalami paru-paru yang berair efusi pleura karena gagal jantung, ini adalah kondisi yang membutuhkan terapi intensif karena ini adalah kondisi yang dapat mengancam nyawa, istilahnya gitu ya kak. Tapi tergantung juga dari berapa persen nih cairan di paru-paru kakak. Kan ada tuh efusi pleura ringan, ada yang moderat. Ini yang mana aku nggak lihat hasil ronsennya, punten, mohon maaf kakak ya. Kalau misalnya pasiennya memang udah nggak kooperatif, sesak nafas terus, kemudian tuh kayak udah kerendam gitu istilahnya paru-parunya ya kak, ini tentu saja membutuhkan perawatan intensif. Kalau dari aku ya kak, apapun keluhannya itu pasti pakainya vitamin D3, K2, magnesium. Paru-paru itu kakak membutuhkan zinc. Paru-paru membutuhkan zinc. Kalau paru-parunya kerendam cairan karena gagal jantung, berarti harus manajemen cairannya dengan cara kontrol gagal jantungnya. Kakak, ini adalah sesuatu yang kompleks, yang sulit dijelaskan secara detail lewat live, dan aku tidak melihat hasil ronsen kakak gitu ya. Tapi apapun kondisi kakak, kakak boleh konsumsi vitamin D3, K2, magnesium, dan zinc ya kakak ya, zinc, selenium, koper. Saya CA tiroid, wah hari ini pertanyaannya berat-berat ya. Saya CA tiroid, sudah dioperasi dan minum Eutirox 100 seumur hidup, apa yang baik dikonsumsi? Kakak Nia udah pernah periksa kalsium dalam darah kakak Nia belum? Kakak, aku tanya, udah periksa kalsium dalam darah kakak belum? Kakak minum Eutirox doang nih.
Dok, cara melancarkan pembuluh darah konsumsi apa ya dok? Tiap bangun pagi tangan kebas terus ngelancarin pembuluh darah. Natosera. Kakak ngelancarin pembuluh darah baik. Kakak pembuluh darah nggak lancarnya karena apa? Kakak yang dapat mempertidak lancar pembuluh darah, satu, penyumbatan plak. Kalsifikasi, aterosklerosis, itu penyumbatan plak di pembuluh darah kakak. Nah, ini karena yang apa itu ya? Kemudian ada lagi gula darah kakak. Nah, gula darah itu buat apa tuh, nggak lancar itu pembuluh darah kakak, nggak lancar kalau ada gula darah. Nah, kira-kira kakak yang mana nih? Nah, kalau mau tahu kakak itu yang mana yang buat nggak lancar, kakak bisa periksa gula darah itu, periksanya pakai gula darah puasa atau HbA1c. Kakak periksa tuh ke laboratorium, diambil darahnya. Atau kalau pembuluh darah yang nggak lancar karena penyumbatan plak, misalnya kakak cek profil lipid, kakak bisa periksa LDL, HDL, trigliserida, itu kakak periksa. Atau karena pembuluh darahnya nggak lancar, misalnya karena jantung, kakak make sure dulu itu dengan EKG gitu. Jadi kakak Zafib melancarkan pembuluh darah itu yang mana dulu? Atau kakak ada masalah nih dengan kekantalan darah kakak, misalnya nilai D-dimer kakak ketinggian, itu juga bisa. Nah, ini yang mana dulu ya teman-teman ya? Aku memberikan gambaran, jadi kakak tahu nih, memang mungkin dokternya itu tuh mempermudah kakak dengan, oh ini pembuluh darah kamu nggak lancar gitu. Tapi aku juga harus mastiin ini nggak lancarnya karena apa ya gitu, karena ada beberapa, ya kakak ya penyebabnya ya kak, punten. Balik lagi, jangan bosan-bosan. Yang paling penting itu kakak vitamin D3K2, magnesium itu bisa dikonsumsi. Kalaupun pembuluh darah kakak nggak lancar karena kakak kolesterol, berarti kakak tambahannya omega 3 dan niacin. Niacin kakak, nah niacin aku ya. Niacin itu udah tahu belum? Niacin itu adalah golongan B3, dia bagus banget untuk menjaga jantung, kestabilan jantung dan kolesterol. Niacin 1 tablet sesudah makan siang, omega 3 fish oil, 2 soft gel kakak konsumsi bersama dengan vitamin D3K2. Nah, kemudian tuh natosera. Natosera itu bisa membantu kalau misalnya untuk teman-teman yang tidak lancarnya karena ada kalsifikasi atau ada penyumbatan pembuluh darah di jantung setelah kakak EKG, atau kakak ada peningkatan D-dimer, itu bisa pakai natosera 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Atau penyumbatan pembuluh darah kakak, oh ternyata karena gula darah nih, karena HbA1c kakak ternyata di atas 5,7, ya udah berarti kakak masuk ke dalam terapi diabetes, ada di etalase Domi Klinik atau di Dr. Mia Ayu ya kakak. Itu terdiri dari vitamin D3K2, magnesium, kemudian berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore, kyolic blood sugar, dan benfotiamin gitu ya kakak. D3K2 produk dari mana? Dari USA. Sebentar ya kakak, aku boleh gak sih menyampaikan dulu? Natosera aman buat ginjal kakak. Semua pasien aku penurunan fungsi ginjal menunjukkan aman, secara teori juga aman. Sekarang, dok perut aku sakit udah 2 hari, baik, tapi sakitnya hilang timbul, sakitnya cuma di bagian kiri doang. Aduh, kakak kirinya bawah apa kiri atas ya? Kakak gimana kalau ngasih informasi lebih detail ya kakak, jadi aku bisa mudah ya. Kakak kan perut kita tuh ada kuadrannya ya kakak, ada kiri atas, ada kiri bawah gitu. Kalau misalnya kakak masalahnya di kiri bawah, itu bisa karena organ reproduksi kakak, atau bisa juga karena infeksi saluran kencing, itu juga bisa. Tapi kalau kiri bagian atas itu masalah pencernaan, contoh pada kondisi GERD atau pada kondisi gastritis, itu bisa. Nah, ini kakak yang mana nih, kiri atas atau bawah ya gitu ya kakak. Sekarang banyak yang batuk pas periksa divonis TBC. Apa karena mau luncurin vaksin dong? Kakak memang mah TBC udah tahun turun-menurun mah, negara Indonesia mah tinggi banget kan kasus TBC-nya di negara Indonesia ini ya gitu. Jadi aku nggak tahu nih ada keterkaitan sama vaksin atau tidak, tapi ya memang prevalensinya tuh tinggi. Iya dok, nambah keluhan dok, bolehkah makan daging sapi dan gimana pengolahannya? Kakak Mimi boleh makan daging sapi, tapi pengolahannya itu tuh kalau kakak Mimi lagi gangguan pencernaan, jangan makan yang disantan dulu sama yang diolah dengan bumbu yang terlalu mencolok gitu ya kak, kayak lada yang kuat, kemudian tuh bumbu-bumbu micin, junk food, ultra proses itu jangan ya kakak Mimi ya gitu. Kemudian makan daging sapi mah boleh, yang penting pengolahannya benar. Kakak Mimi sebelumnya itu kan kakak Mimi kayaknya mengalami gangguan pencernaan ya kakak Mimi ya. Nah, saat ini kakak Mimi kalau ada gangguan sakit pinggang, itu kakak Mimi coba jangan-jangan tuh kakak Mimi ke arah infeksi saluran kencing kakak Mimi. Melancarkan pembuluh darah kata Ferdi Shan, kakak Bit Shan, niacin, omega 3 atau kenase. Iya kakak Ferdi, terima kasih ya sudah membantu menjawab aku ya kakak.
Hmm, Kak, aku sebentar ya Kak, aku cimit sebentar ya Kak. Cimit itu artinya tahu nggak ya Kak? Aku sebentar ini memberikan pendapat aku ya Kak, sama sama maraknya suplemen ya Kak. Ini aku cimit ya Kak. Ini aku memberikan pendapat aku secara profesional aku ya Kak. Dalam memberikan pendapat tentang hebohnya antara suplemen Cina dan USA ya Kak. Ini kan lagi banyak banget gitu ya. Ini pendapat aku ya Kak, bahwa aku saat ini tidak menggunakan suplemen yang berasal dari Cina. Karena satu, aku khawatir dengan kehalalannya. Satu. Yang kedua adalah sebagai muslim tentu aja kita harus berhati-hati ya Kak sama apa yang kita konsumsi. Ini aku cimit sebentar, aku membahas di luar topik ya Kak, tapi aku ingin menanggapi ya. Karena banyak sekali teman-teman yang pengen minta tanggapan aku gitu ya Kak. Aku tidak memakai suplemen dari Cina, dan sebagai muslim kita tentu aja harus berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Nah, brand-brand Amerika itu sudah banyak yang mendaftarkan ikut perhimpunan Kosher. Jadi perhimpunan Kosher itu perhimpunan agama yang mengeluarkan sertifikat apakah produk ini halal atau tidak gitu. Nah, di dalam Kosher itu memang tidak ada Islam. Tapi kita sebagai umat Islam itu ternyata diperbolehkan untuk menggunakan pendapat dari agama Samawi. Agama Samawi itu adalah agama yang memang ada garis keturunan Islamnya. Misalnya tuh Injil, Taurat, Zabur, itu kan memang kan akhirnya kan jadi Al-Quran gitu ya Kak. Jadi kita boleh tuh Kak menggunakan pendapat agama itu. Nah, karena di Amerika itu kan kita adanya yang Katolik, Kristen gitu ya Kak. Jadi kita masih boleh menggunakan pendapat itu. Tapi kalau agama non-Samawi, punten ini Kakak ya, punten ya, seperti Konghucu, kemudian Buddha atau India gitu. Itu bukan agama Samawi. Jadi kita tidak bisa sebagai muslim menggunakan itu. Jadi itu adalah konsultasi aku dengan Pak Ustadz mengenai tentang kehalalannya suatu produk. Makanya aku menolak untuk menggunakan suplemen yang berasal dari Cina. Silakan dijadikan jawaban aku ini sekalian sebagai bahan pertimbangan Kakak untuk mengkonsumsi suplemen. Karena tentu aja sebagai umat Islam kita harus mempertimbangkan kan Kak kehalalannya gitu. Oke, Kakak Ferdi, iya betul. Jadi itu jawaban aku ya Kak. Banyak sekali yang datang ke aku bertanya bagaimana pendapat aku tentang suplemen Cina, suplemen Amerika gitu. Memang karena kan suplemen Amerika itu kan jauh lebih mahal daripada suplemen Cina. Tapi karena berdasarkan pemahaman aku terkait dengan agama yang saat ini, agama Islam yang aku peluk ya Kakak ya, aku sudah berdiskusi bahwa kita sebagai umat Islam memang sebaiknya menggunakan sesuatu yang dari agama Samawi yang turunan Islam. Jadi itu diperbolehkan, walaupun Yahudi sekalipun itu diperbolehkan. Tapi kalau non-Samawi itu tidak diperbolehkan gitu ya Kakak. Jadi aku tidak menggunakan suplemen dari Cina. Itu jawabannya ya Kak. Semoga bisa dijadikan jawaban ya teman-teman. Karena banyak banget yang bertanya tentang ini ya Kakak. Semangat. Itu hasil pelajaran aku ya Kak. Itu hasil pertanyaan aku dari Pak Ustadz. Itu jawabannya ada di surat Al-Maidah ayat ketiga. Jadi kalau Kakak yang ragu-ragu silakan baca dan jadi bahan pertimbangan. Kalau bisa jangan dari Cina. Sekian dan terima kasih. Dok, untuk spondilosis ada terapi untuk tulang kah dok? Ada Kakak Yola, silakan. Vitamin D3K2. Makasih Kakak Rina ya. Vitamin D3K2, spondilosis itu Kakak istilahnya gini ya Kak. Tulang Kakak itu mengalami proses degeneratif atau kayak degeneratif itu apa ya? Penurunan ya Kak, penurunan performa karena usia, istilahnya gitu tuh ya. Nah, jadi tuh ada juga suplemen yang dapat mencegah biar ini tidak terjadi peradangan. Namanya vitamin D3K2. Itu bisa Kakak konsumsi 20-30 ribu IU. Kemudian Kakak konsumsi magnesium malate. Kakak konsumsi magnesium malate 1 tablet sesudah makan pagi dan sore. Vitamin D3K2 di 20-30 ribu IU. Magnesium malate 1 tablet sesudah makan pagi dan sore. Kakak Yola lihat ada manganese 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, boron 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, B2 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Silakan Kakak dipertimbangkan ya Kak. Tapi kencingnya lancar dok, warna agak keputih bening, ada yang bilang gejala radang usus dok. Kakak Mimi, kalau Kakak merasakan nyeri perut kanan bagian bawah, sakit, Kakak nggak kuat untuk ditekuk, ya Kakak tuh nggak kuat karena sakit sekali,
hati-hati, ini merupakan gejala dari usus buntu. Kalau teman-teman demam, ada gangguan pencernaan, nyeri perut kanan bawah, sampai kakak nggak bisa bergerak, hati-hati ini usus buntu. Kakak Mimi, saran dari aku adalah coba periksakan dulu ke dokternya untuk cari tahu nih jawaban apa, exactly-nya apa nih sakitnya kakak Mimi gitu. Nanti aku bisa membantu kakak Mimi memberikan rekomendasi yang mudah-mudahan bisa sesuai dengan kakak Mimi gitu ya. Produk Now bagus ya dong, ada keterangan cosernya jelas. Iya betul kakak kok. Iya, jadi itu aku memang sukanya pakai USA gitu ya kakak. Itu jawaban aku ya kakak ya, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Dok mau tanya untuk kesemutan di tangan, obat atau suplemen, mohon sarannya. Saran BB-nya. Oh, saran BB-nya. Kakak Anting itu maksudnya apa saran BB-nya? Kakak untuk kesemutan itu kakak pakainya itu vitamin B1 dan B12. Nah, vitamin D3K2, magnesium malate mah harus kakak. Pokoknya tuh apapun kondisi kakak, vitamin D3K2, magnesium mah harus ya kakak ya. Terus untuk kesemutan kekurangan vitamin B1 atau benfotiamin ada di Talsoldomi Clinic dan B12 satu kapsul sesudah makan makan siang. Nah, kenapa kakak bisa kesemutan? Kakak cari tahu. Biasanya teman-teman yang kesemutan itu satu karena kalian itu pun ada kelebihan berat badan, overweight, diabetes, atau kalian mengalami gangguan pencernaan, entah itu GERD, entah itu radang usus. Biasanya mengakibatkan kesemutan tuh itu kakak. Kakak mohon koreksi apakah kakak mengalami itu. Kalau iya, kakak dah diet ya kak, atau perbaiki faktor resikonya. Dok, MCT oil manfaatnya apa? MCT oil itu manfaatnya banyak banget ya kak, sebagai anti peradangan, sumber lemak baik gitu. Tapi akan aku sederhanakan. Jadi itu kakak-kakak di sini yang lagi dalam punya penyakit nggak boleh konsumsi gula. Berarti untuk apa itu? Diabetes gitu kan, untuk kondisi-kondisi jantung, ginjal, itu kan kakak udah nggak boleh tuh, disarankan untuk tidak konsumsi gula sama sekali kan. Oke kan kak? Terus gimana kakak mengganti sumber energi kakak yang biasanya kakak konsumsi gula, nggak boleh lagi nih konsumsi gula. Nah kakak ganti sama MCT oil. Jadi MCT oil itu merupakan sumber lemak yang dapat menggantikan sumber energi yang berasal dari gula gitu. Kakak konsumsi MCT oil. Selain itu juga ya MCT oil bagus ya kak untuk menurunkan peradangan, mensupport usus kita, itu MCT oil juga bagus. Untuk teman-teman yang terapi kanker itu pakai MCT oil sebagai sumber energi gitu. Untuk inflamasi apa ya? Untuk inflamasi minum vitamin apa dok? Jangan cepet-cepet ngomongnya. Kakak Yani, untuk inflamasinya di mana nak? Inflamasi itu mah banyak. Inflamasi itu peradangan kakak. Kakak nanya inflamasi secara general atau kakak nanya inflamasi di lokalis? Kakak inflamasi di mana dulu? Kakak tadi aku ada yang bertanya ya kakak ya. Tadi kakak sebelum aku bahas tentang vitamin dari Cina tadi, aku ada mau jawab hipokalsium. Kakak udah ini apa ya, kanker tiroid ya tadi ya. Kakak masih di sini nggak? Ibu saya cepat lemas dan habis energi, ada mah dan asam lambung. Semakin kita tua, memang kita mengalami resiko untuk kekurangan nutrisi dan vitamin kakak. Ibunya cepat atau dibeliin vitamin D3K2 di 20.000 IU, kemudian itu magnesium glycinate, berat badan ibunya berapa? Kenapa kalau nanya nggak pernah lengkap? Magnesium glycinate di 3 kapsul kalau berat badannya 60 kilo. Kemudian magnesiumnya kalau misalnya 50 kilo pakai dokter Best, 4 tablet. Kalau kakak di 40-an kilo kakak pakai magnesium glycinate. Nah, karena kehabisan energi, mungkin ibunya kekurangan vitamin B kompleks karena untuk produksi energi. Silahkan dikonsumsi vitamin B kompleks. Sambil kakak menunggu paket si suplemen tadi datang, kakak bantu ibunya untuk cek berapa tekanan darah ibu kakak, berapa gula darah ibu kakak, diajakin atau kakak ke lab ibunya ya, periksa HbA1c, periksa fungsi ginjalnya berapa, kreatinin EGFR-nya diperiksain ibunya. Nanti kakak bisa dapat jawaban, jadi aku bisa memberikan rekomendasi yang lebih spesifik lagi. Untuk kakak pertimbangkan ibunya konsumsi 1 probiotik, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur, probiotik yang ini dulu. Kalau memang benar-benar rasanya nyeri ulu hati, mamahnya dibeliin Gastro Comfort, kakak, ya di mana dia berada. Nah, dia di mana? Kakak pokoknya Gastro Comfort yang tadi itu ya. Gastro Comfort 1 kapsul sudah makan pagi dan sore ya, Kak. Dok, 19 tahun bulan Maret, kakak hohihahiho. Kakak hohihahiho. Dok, 19 tahun bulan Maret mens 2 kali dalam 1 bulan. April juga, Mei sekarang belum mens. Misfi kering, gak gairah, tidak nyeri PD. Kakak hohihahiho, kakak mengalami gangguan menstruasi.
Penyakit leaky gut syndrome itu bisa mengakibatkan gangguan menstruasi, masalah dengan tiroid itu juga mengalami gangguan menstruasi, manajemen stres yang tidak baik, dan gangguan GERD kronik itu dapat mengakibatkan menstruasi. Kira-kira dari yang aku sebutkan tadi, kakak ada keluhan apa lagi? Apakah ada gangguan pencernaan? Ataukah kakak ada mengalami gangguan metabolik, misalnya kakak jadinya obesitas, karena kan kalau tiroid itu kan kalau nggak kekurusan, kalau nggak kegemukan ya kakak ya. Ataukah kakak ada peningkatan dari gula darah, itu harus kakak lakukan evaluasi secara mendalam. Kalau misalnya kakak merasa tidak ada masalah dengan yang aku sebutkan tadi, kakak nggak hipertensi, kakak nggak diabetes, pokoknya kakak cakep aja ya, cuman menstruasi yang salah aja, kakak USG. Kakak USG dulu, cari tahu apa yang terjadi di dalam bagian reproduksi kakak, kenapa bisa terjadi gangguan menstruasi. Dok, ibuku hipertensi, sudah aku belikan K2, D3 sama magnesium glycinate, terus apalagi, baik banget kakak Ning Sigma ya, semoga rezekinya dilancarin ya kakak ya, karena beliin mamahnya suplemen. Tambahinnya kakak, mamahnya tambahin Natosera. Tambahin Natosera kakak 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Nah besok magnesium glycinate mamahnya kak, kalau udah habis ganti ke magnesium taurat. Karena magnesium taurat itu lebih spesifik untuk kondisi hipertensi kak, magnesium taurat untuk hipertensi. Sekarang kalau ada glycinate diminum aja dulu magnesium glycinate. D3K2-nya untuk hipertensi mah 20.000 IU. Magnesium glycinate-nya di 500 mg. Nanti kalau udah habis glycinate ganti ke magnesium taurat. Untuk saat ini kakak, Natosera 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Nah mamahnya kakak ajakin tuh, mah periksa fungsi ginjal mah. Kata Domi kalau udah ada hipertensi biasanya mengalami penurunan fungsi ginjal mah. Kalau mamahnya fungsi ginjalnya masih di atas 80, EGFR di atas 80, ajakin mamahnya beliin lagi potasium kakak. Potasium di 6 kapsul. Jadi 2 kapsul sudah makan pagi, siang sama sore. Tapi kalau mamahnya ternyata ada penurunan fungsi ginjal, nggak boleh konsumsi potasium. Gantinya apa dong? Omega 3 fish oil 2 soft gel. Silahkan dipertimbangkan kakak ya. Dom, buat saraf kejepit sakit dari pantat sampai kaki dom. Mohon pencerahannya kakak Haris. Tadi sudah pernah aku jawab ya. Ya sudah, tidak apa-apa, aku ulang lagi. Kakak Haris masih di sini nggak? Kalau masih di sini aku jawab nih. Dok, CA mamanya tidak boleh IF atau WF. Kenapa? Sebentar kakak Abi ya, aku inget-inget ya. Haris masih oke. Kakak Haris dicatat kakak Haris. Untuk saraf kejepit dicatat teman-teman. Saraf apa, kalau mbak di rumahku ngomongnya nyeri boyok. Saraf kejepit 1 kakak, saraf kejepit atau ya vitamin D3K2 kakak boleh main 20 sampai 30.000 IU kakak, nggak ada masalah. Vitamin D3K2 main di 20 sampai 30.000 IU kakak Haris. Kemudian magnesium malate 1 tablet sesudah makan pagi, siang sama sore. Magnesium malate 1 tablet sesudah makan pagi, siang sama sore. Udah kak? Udah. Terus kakak Haris lihat di etalase Domi Klinik atau di Dr. Mia Ayu, 1 manganese 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Boron 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Vitamin B2 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Silahkan dipertimbangkan. Kalau kakak Haris membutuhkan fisioterapi, silahkan, aku nggak ada masalah. Fisioterapi lebih baik ya kakak. Kakak Odol Pudol, kok bisa sih dapat ide namanya lucu-lucu gini kak? Tadi ada Hayo, sekarang Odol Pudol. Suplemen hepatitis B, Biolif, tapi aku lagi habis, mohon izin kakak ya, kakak nunggu aja ya nanti ya. Namanya Biolif, 1 kapsul sudah makan pagi, siang sama sore. Yang sekarang kakak konsumsi vitamin D3K2 magnesium. Apakah obat darah tinggi tidak usah diminum dok, hanya vitamin saja? Kakak Nurinda, tergantung sama kondisi kakak tekanan darahnya berapa. Teman-teman, halo kakak Kolmi, makasih kakak Kolmi. Teman-teman, aku pada dasarnya sangat memotivasi kakak untuk lepas dari obat. Tapi aku juga harus secara bijaksana memberikan arahan apakah kakak udah boleh lepas obat atau belum. Kalau kakak udah mengkombinasikan antara obat hipertensi, misalnya kakak dapat kandesartan, amlodipin, kakak udah masukin tuh suplemen hipertensi, kakak udah masukin vitamin D3K2, kakak udah masukin magnesium, kakak masukin Natosera, mau masukin omega 3, tapi tekanan darah kakak masih di atas 140/90, jangan dulu lepasin obat hipertensinya kakak.
kakak maksimalkan dulu pengaturan manajemen dari pola makan kakak. Jangan makan gula, junk food, ultra processed food, jangan dulu. Rajin-rajin puasa, olahraga, lakukan itu dulu. Sambil kakak memperbaiki manajemen pola hidup kakak, kakak terus konsumsi amlodipin sama si kandesartannya, kakak terus konsumsi suplemennya. Nanti kalau pola makan kakak udah oke, kakak lakukan evaluasi per hari terhadap tekanan darah kakak. Oh my god dom, alhamdulillah udah turun dom, dari jadi 140. Kakak bisa turunin dosis si kandesartan tuh, turunin. Aman dom, udah turun dom, turunin lagi si kandesartannya. Abis itu lepasin. Nah, semakin bagus kondisi kakak, kakak lepasin obat itu secara bertahap. Kandesartan dari 8 mili ke 4 mili, amlodipin dari 10 ke 5. Nanti lama-lama kakak bisa lepas gitu. Tapi kalau saat ini kakak masih di atas 140/90, walaupun kakak udah hipertensi, jangan dilepasin dulu kak. Bertahap melepaskannya gitu ya kakak. Perut kembung terus, jari-jari suka bengkak, kalau kebanyakan makan tepung, ada alergi, suka bersin kalau lagi. Ini leaky gut kakak. Kakak Yuni Sahara, ini adalah kondisi yang benar-benar spesifik mengarah ke leaky gut. Perut kakak kembung, jari bengkak, kalau kebanyakan makan tepung, ada alergi. Leaky gut. 4 gejala leaky gut apa? 1, gangguan pencernaan. Yang kedua, ada reaksi alergi. Kakak tuh ada alergi tuh suka bersin-bersin kan? Yang ketiga, ada gangguan inflamasi atau peradangan. Kakak kakinya bengkak, kemudian kakak suka jari-jari sakit. Terus gangguan yang lainnya, bisa jadi kakak udah terganggu pola menstruasinya, kakak jadi susah tidur, anxiety, kemudian kakak ada gangguan rambut rontok. Nah, itu mengacu pada kondisi leaky gut kakak. Jadi musuh leaky gut terbesar tuh apa kak? Tepung sama gula tuh musuh leaky gut terbesar. Kakak mah udah tahu ya, makan tepung mah nggak bisa. Tapi namanya manusia kakak ya, pasti kakak ada goyang-goyangnya dikit ya pengen makan tepung. Kalau dari aku adalah kakak bener-bener masuk ke dalam tahap intensif pengobatan leaky gut. Jangan dulu makan tepung dan turunannya kakak. Balik lagi, perbaiki pencernaan kakak. Kalau kakak tidak ada nyeri ulu hati, perut perih sedikit pun sama sekali kakak Yuni, konsumsilah namanya cuka apel atau betain HCl. 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore untuk betain HCl-nya. Probiotik kakak jangan lupa kakak, perkembung-kembungan pakai probiotik sama enzim. Enzim dari Naturbel 1 kapsul saat makan, probiotik dari si Naturbel juga ya. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Udah belum? Nah, leaky gut itu pasti kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium. Nggak mungkin enggak kak. Jadi kakak masukin tuh vitamin D3K2 dan magnesiumnya. Masukin ke situ 20.000 IU vitamin D3, magnesiumnya pakai magnesium malate 1 tablet sesudah makan pagi dan sore. Nah, kalau kakak yakin, saya yakinnya nggak ada sama sekali nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, tambahin zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Zinc itu memiliki peranan penting dalam alergi. Ingat, kalau kakak tidak ada nyeri ulu hati, kakak kan nyebutnya kan kembung kan. Kalau kakak ada nyeri ulu hati, konsumsi zinc quercetin kakak. Kakak Yani, silahkan dipertimbangkan. Semoga kakak bisa lepas dari leaky gut-nya ya kak. Kakak tadi yang ada CA apa tadi ya? Kakak CA tiroid masih di sini nggak ya kak? Mohon maaf ya kak, karena aku terlewat jawab kakak ya kak. Kakak kalau kakak masih di sini aku jawab ya kak, maaf ya kak. Kakak Abi, CA mamanya tipe HERS 2 dom, oke. Kakak Abi, aku beberapa waktu yang lalu tuh aku buat VT ya kak tentang kanker ya kakak. Tadi kan ada yang bertanya ya, dom kanker nggak boleh puasa IF atau water fasting. Kakak di dalam functional medicine itu kak, kalau kita ada kanker, kakak harus berusaha membangkitkan sistem alamiah tubuh kakak, namanya autophagy ya kak. Itu adalah kemampuan tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel. Secara sederhananya, sel yang udah rusak nggak kepakai lagi itu kakak ganti terus sama sel-sel yang baru. Caranya bagaimana? Dengan puasa. Bahkan teman-teman yang udah terbiasa itu harus bisa puasa panjang. Puasa selama 3 hari, 5 hari, itu biasa di dalam functional medicine kak. Dan orang sehat pun mah biasa kalau dalam functional medicine menjalani puasa gitu, puasa panjang. Aku pun juga seperti itu. Apakah teman-teman kanker boleh? Harus, endingnya itu kakak harus bisa puasa teman-teman kanker itu. Tapi kita nggak boleh buru-buru puasa. Kakak harus tahu dulu ilmunya puasa itu kayak apa. Puasa itu kakak dapat membuat tubuh kakak stres. Kalau kakak stres, nanti inflamasi atau peradangan kakak makin heboh.
kanker kakak makin heboh kalau kakak stres. Makanya sebelum kakak puasa, yang tujuannya baik, kakak harus memperdalam ilmunya. Ingat, kalau kita beramal harus dengan ilmu, kalau kita berilmu harus beramal. Jadi kakak udah bagus nih, kakak udah punya semangat puasa. Jadi teman-teman yang kanker kalau mau puasa, kakak harus mencukupi dulu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya orang kanker itu apa, Kak? 5 formula, vitamin D3, K2, magnesium, zinc, sama probiotik. Kakak maksimalkan dulu pemenuhan kebutuhan ini. Untuk teman kanker, kakak, aku rekomendasi itu 50.000 IU, bayangin. Kakak kalau cuma 10.000 IU, nggak nampol kakak, 50.000 IU untuk teman-teman kanker. Tapi dengan catatan, kalian boleh konsumsi 50.000 IU kalau kakak hasil kalsiumnya normal. Jadi semua orang kanker kalau mau konsumsi vitamin D3, cek dulu si kalsiumnya. Kalau kalsium kakak normal, misalnya range-nya kakak kalau periksa kalsium total misalnya mentok di 9, masih di 9, gitu. Kakak mah boleh konsumsi ke vitamin D3 50.000 IU cuma nggak apa-apa. Nah, kemudian magnesiumnya 500 mg, terus probiotiknya Lactobacillus reuteri, terus kakak konsumsi zinc. Zincnya bisa dari zinc quercetin ini 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kakak perbaiki dulu nutrisi dasar kakak, vitamin B kompleksnya kakak perbaiki. Kalau kakak tidak ada penurunan fungsi ginjal, kakak konsumsi elektrolit gitu. Jadi teman-teman yang kanker itu wajib puasa. Aku pernah buat VT panjang tentang ini ya kakak. Ada seorang dokter, itu yang, makasih kakak Ian ya, seorang dokter yang menceritakan tentang pengalamannya puasa. Ketika dia puasa, untuk demi menurunkan berat badan, malah terjadi gangguan menstruasi. Kan ada tuh sekarang teori, kalau IF nggak boleh lagi mens, nanti kamu jadinya tuh mensnya makin aneh gitu. Itu kenapa, Kak? Karena nutrisinya tidak terpenuhi. Jadi, kakak boleh puasa, orang kanker harus puasa, tapi perbaiki dulu nutrisi dasarnya. Artinya gini, Kak ya, kakak-kakak di sini yang tertarik untuk IF panjang, misalnya 2 hari, 48 jam, nah nggak apa-apa, sehat mah boleh IF. Boleh, tapi caranya gini. Kakak yang pemula kalau mau IF, cobain dulu IF tuh di 14.10. Kakak makan dari 8 pagi, berhenti makan di jam 6 sore. Nggak ada kelengan, nggak ada badan kakak dingin, kakak nggak ada lemes, baru boleh kakak naikin durasi puasa kakak. Tapi kalau kakak tiba-tiba jret langsung menuju ke 18.6, makan jam 12 siang, berhenti jam 6 sore tanpa ada suplemen, badan kakak kelengan, badan kakak udah pusing, kakak langsung nyalahin, oh IF ini mah nggak bener, bisa salah kita, bisa malnutrisi kita. Nah itu yang salah. Jadi kenalin dulu badan kakak dengan IF, perbaiki nutrisi dasar kakak, nggak ada keluhan negatif sama sekali, baru kakak naikin durasinya. Tapi kalau ada keluhan negatif, jangan dinaikin durasinya, itu membuat tubuh kakak stres. Jawaban aku itu ya kak, IF harus orang kanker harus puasa. Untuk kakak yang payudara, mohon maaf ya kakak ya, aku panjangan ya. Untuk kakak yang kanker payudara tadi, punten kakak ya, 5 formula, vitamin D3K2, magnesium, zinc quercetin, probiotik itu wajib dikonsumsi. Untuk manajemen kanker payudaranya, silakan pertimbangkan kakak 1 DIM, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. DIM ya kak ya, di indolmetana. DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Ini udah banyak banget penelitian tentang DIM, merupakan suplemen yang dapat mendukung proses pencegahan dari berkembangnya kanker payudara. Baik pada pasien-pasien yang saat ini menjalani kemoterapi atau radiasi, bisa dikombinasi sama DIM. Banyak penelitiannya kakak baca ya kakak ya, biar kakak makin yakin. DIM 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Ada tuh DIM kompleks di etalase Domi Klinik. Kemudian kakak omega 3 fish oil 2 soft gel. Terus kakak lihat di etalase Domi Klinik ada namanya liposomal sulforapen. Liposomal sulforapen 2 kapsul dibarengin sama vitamin D3K2, kakak konsumsi itu. Terus kakak konsumsi antioksidan. Dari aku, antioksidannya bisa antioksidan yang mengandung NAD+, yang mengandung resveratrol, yang mengandung berberin, turmeric, itu ada di dalam produk Naturbell namanya NAD+, tapi saat ini lagi habis. Silakan kakak yang kanker dipertimbangkan, kanker mamai ya. Kanker itu udah harga mati ya kak, nggak boleh makan gula, junk food,